Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik dan dekat banget dengan dunia teknologi dan analisis data, yaitu basis model dalam sistem pendukung keputusan atau SPK. Dan sekarang untuk sistem pendukung keputusan atau decision support system sebenarnya banyak dipakai di berbagai bidang, misalnya untuk pemilihan produk, rekrutmen karyawan, penentuan supplier, bahkan sampai pemilihan laptop yang akan kita bahas nantinya. Nah, dan yang bikin seru, kita bakal bahas beberapa metode utama dalam SPK, yaitu metode kualitatif, pengelompokan, prediksi, dan cerdas. Terus di akhir kita juga bakal bahas contoh nyata, yaitu gimana cara memilih laptop menggunakan metode-metode itu. Jadi buat kamu yang masih bingung bagaimana cara kerja sistem pendukung keputusan, podcast ini bakal membantu banget. Kita akan membahas dari konsep dasarnya, langkah-langkahnya, sampai penerapan konkretnya. Nah, siap banget. Yuk langsung aja kita mulai dari dasar dulu. Yang dimaksud dengan basis model dalam SPK. Di segmen pertama ini kita akan membahas pengantar basis model SPK. Dalam SPK itu ada 3 komponen utama, basis data, basis model, dan antarmuka pengguna. Nah, basis model ini berfungsi sebagai otak pengambil keputusan. Di dalamnya berisi kumpulan model sistematis, statistik, dan algoritma yang digunakan untuk membantu pengambil keputusan, menentukan hasil terbaik, dan beberapa alternatif. Betul, jadi kalau basis data menyimpan informasi atau data mentahnya, maka basis model yang akan mengolahnya supaya menghasilkan rekomendasi atau solusi. Misalnya untuk menentukan produk terbaik, kita bisa pakai model SAW, AHP, Cummins, regresi, atau bahkan jaringan saraf tiruan. Nah, model-model itu dibagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu metode kualitatif, metode pengelompokan atau clustering, metode prediksi atau forecasting, dan metode cerdas. Tiap metode punya karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Setuju, yuk kita bahas satu persatu, biar pendengar bisa kebayang gimana penerapannya dalam dunia nyata. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mode kualitatif. Di segmen yang kedua, kita akan membahas metode kualitatif dalam SPK. Metode kualitatif adalah metode pengambilan keputusan yang lebih fokus pada penelitian subjektif, biasanya berdasarkan persepsi, pengalaman, dan intuisi pengambil keputusan. Nah, metode ini cocok dipakai ketika data kuantitatif itu terbatas atau bahkan nggak ada. Biasanya digunakan di tahap awal proses keputusan, misalnya dalam menentukan alternatif, kriteria, atau preferensi pengguna. Kalau dalam konteks sistem pendukung keputusan, metode kualitatif bisa diterapkan dengan model sederhana seperti simple additive weighting, yang dimana kita membahas contohnya itu pemilihan laptop. Oke, jadi misalnya kita punya 3 alternatif laptop, yang dimana laptop A Asus, laptop B HP, laptop C Lenovo. Dan ada 4 kriteria, yang dimana harga ialah cost, performa ialah benefit, daya tahan baterai ialah benefit, dan berat itu cost. Nah, langkah-langkahnya bisa dijelaskan seperti ini. 1. Menentukan alternatif dan kriteria. Seperti tadi, ada 3 alternatif dan 4 kriteria. Menentukan jenis kriteria, benefit atau cost. Misalnya performa dan baterai adalah benefit, sedangkan harga dan berat adalah cost. Normalisasi bobot, nilai setiap kriteria diubah ke skala dari 0 sampai 1.
agar bisa dibandingkan. Menentukan bobot untuk setiap kriteria, misalnya harga 30%, performa 40%, baterai 20%, berat 10%. Kalikan nilai normalisasi dengan bobot kriteria. Hasilnya menghasilkan nilai persepsi setiap tiap laptop. Perangkaian laptop dengan nilai tertinggi jadi yang paling direkomendasikan. Visualisasi atau grafik hasil bisa dalam bentuk grafik batang atau radar car biar kelihatan jelas perbandingannya. Nah, dari hasil itu misalnya laptop C punya skor tertinggi. Berarti sistem merekomendasikan laptop C sebagai pilihan terbaik. Jadi, metode kualitatif ini bisa dibilang paling mudah diterapkan dan sering banget digunakan dalam SPK dasar karena prosesnya jelas dan logis. Selanjutnya ada metode pengelompokan atau clustering. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya dalam kasus pemilihan laptop, kita bisa mengelompokkan laptop berdasarkan tipe pengguna, yang dimana tipe pengguna bermacam-macam, ya gamer, mahasiswa, desainer, atau pekerja kantoran. Baik, metode yang sering dipakai di sini adalah Kamens clustering. Langkah-langkahnya seperti berikut. 1. Tentukan jumlah klaster, misalnya 3 kelompok laptop. 2. Pilih titik pusat awal. 3. Hitung jarak setiap data ke tiap sentroid. 4. Kelompokkan data ke sentroid terdekat. 5. Perbaharui posisi sentroid. 6. Ulangi sampai posisi sentroid stabil. Dari situ sistem bisa menentukan kelompok laptop mana yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya kalau pengguna butuh performa tinggi, maka dia akan ke cluster laptop gaming. Dengan clustering, kita nggak cuma dapat keputusan tunggal, tapi juga dapat pola dari data. Ini sering banget dipakai dalam market, segmentation, dan rekomendasi produk. Sekarang kita masuk ke metode prediksi. Nah, metode ini tujuannya untuk memperkirakan hasil masa depan berdasarkan data historis. Misalnya toko elektronik mau memprediksi laptop jenis apa yang paling laku di bulan depan. Nah, dengan metode prediksi seperti registration linear, time series, atau ARIMA, kita bisa memperkirakan tren itu. Baik, contohnya sederhana. Kita pakai registrasi linear. Jika harga laptop mempengaruhi penjualan, maka kita buat presentasinya seperti penjualan sama dengan A plus B. Dengan menghitung nilai A dan B dari data sebelumnya, sistem memberikan jumlah penjualan untuk harga tertentu. Atau dalam kasus lain, bisa juga buat memprediksi umur baterai laptop berdasarkan pola pakaian. Jadi sistem bisa membantu pengguna memilih laptop yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Prediksi ini juga sering dipadukan dengan model lain, misalnya prediksi dulu, baru hasilnya digunakan sebagai input untuk metode kualitatif atau pengelompokan. Jadi SPK bisa makin akurat. Nah, ini bagian yang paling modern, yaitu metode cerdas. Di sini biasanya sudah menggunakan konsep artificial intelligence seperti neural network, fuzzy logic, atau expert system. Tujuannya adalah agar sistem bisa meniru cara berpikir manusia, bahkan bisa belajar dari data sebelumnya. Misalnya, sistem bisa mengenali pola preferensi pengguna dari data pembelian laptop. Contohnya kalau sistem melihat kamu sering memilih laptop dengan RAM besar atau prosesor tinggi, maka sistem secara otomatis akan merekomendasikan laptop dengan spesifikasi serupa tanpa kamu harus isi kriteria lagi. Atau pakai Fuji Logic, di mana nilai-nilai seperti harga murah, baterai bagus, dan performa tinggi diubah menjadi nilai logistik, misalnya rendah, sedang, tinggi. Jadi keputusan yang diambil lebih fleksibel dan realistis. Metode cerdas ini biasanya jadi level lanjut dari SPK karena memerlukan dataset besar dan kemampuan komputasi yang tinggi, tapi hasilnya juga paling adaptif dan presisi. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling seru, yaitu studi kasus pemilihan laptop menggunakan berbagai metode tadi. Nah, kita ambil contohnya. Seorang mahasiswa ingin membeli laptop terbaik untuk kuliah dengan kriteria harga, performa, berat, dan daya tahan baterai.
Kita ambil contoh seorang mahasiswa ingin membeli laptop terbaik untuk kuliah dengan kriteria harga, performa, berat, dan daya tahan baterai. Berikut langkah-langkah metode kualitatif SAW. Yang pertama, menentukan alternatif dan kriteria. Yang kedua, menentukan mana benefit dan cost. Yang ketiga, normalisasi bobot. 4. Menentukan bobot untuk setiap kriteria. 5. Kalikan nilai dengan bobot. 6. Hitung skor total. 7. Buat grafik peringkat laptop. Hasilnya, laptop dengan nilai tertinggi jadi pilihan terbaik. Metode pengelompokan cross-track. Langkah-langkahnya: 1. Kumpulkan data laptop, harga, RAM, baterai, berat. 2. Gunakan commands untuk membentuk kelompok budget, minute, dan things performance. 3. Temukan laptop yang masuk ke dalam cluster sesuai kebutuhan pengguna. Metode prediksi. Gunakan data penjualan laptop 6 bulan terakhir dengan regresi linear. Sistem bisa memprediksi laptop mana yang paling diminati di bulan depan. Itu bisa membantu penjual membentuk stok atau membantu pembeli melihat tren pasar. Nah, di sini untuk metode cerdas atau AI, menggunakan machine learning untuk menganalisis preferensi pengguna. Misalnya, pengguna suka laptop ringan dan cepat, maka sistem otomatis menampilkan laptop ultrabook dengan SSD. Nah, dari pembahasan kita tadi bisa kita simpulkan bahwa basis model dalam SPK itu sangat penting karena menjadi inti dari proses pengambilan keputusan. Dan setiap metode punya peran tersendiri. Metode kualitatif atau analisis sederhana pengelompokan untuk memahami pola data, prediksi untuk memperkirakan masa depan, dan cerdas untuk sistem yang bisa belajar sendiri. Kalau digabungkan, semua metode ini bisa menciptakan SPK yang kuat dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Setuju. Dan yang menarik, konsep ini bisa diterapkan bukan hanya untuk laptop, tapi juga untuk banyak hal lain, seperti rekrutmen, pemasaran, penjadwalan, dan sebagainya. Jadi, semoga setelah dengar podcast ini, teman-teman bisa lebih paham gimana cara kerja sistem pendukung keputusan dan bagaimana basis modelnya bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas. Baik, sampai di sini perjumpaan podcast kita kali ini. Terima kasih.